Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Solihin Fajri dengan NIM M1B023112121. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian di bawah ini. Rangkaian di bawah ini adalah rangkaian setengah gelombang yang tidak terkontrol. Saya dari kelompok 7. Yang pertama itu di rangkaian ini terdiri dari sumber tegangan AC ini, dioda sebagai penyarah, resistor sebagai beban, dan kapasitor sebagai filter, serta beberapa blok pengukur seperti arus, tegangan, dan RMS. Tujuan di sini adalah dari rangkaian ini kita itu bertujuan untuk mengubah tegangan AC menjadi DC dan melihat bagaimana bentuk gelombang arus dan tegangannya pada beban. Ya, cara kerjanya itu di sini dimulai ketika sumber AC berada pada setengah gelombang positif. Dioda berada di dalam kondisi menghantarkan arus mengalir dari sumber menuju beban, dari sini baru ke sini ke beban. Dan pada saat yang sama, kapasitor mengisi muatan hingga mendekati tegangan puncak sumber di sini. Sebaliknya, saat AC sumber memasuki tegangan gelombang negatif, dioda menjadi tidak menghantar. Arus dari sumber terputus, namun kapasitor yang telah terisi sebelumnya melepaskan muatannya secara perlahan ke resistor. Proses inilah yang membuat tegangan keluaran menjadi lebih rata. Dari sini nih. Kan karena di sini tuh hidup, di sini dia simpan arusnya, sedangkan kalau dia mati tuh dia mulai dari sini. Begitu. Nah, sedangkan untuk keluaran Carnot 1, di Carnot 1 ini dia itu mengukur arus yang ada di tegangan sumber. Nah, di Carnot 1 ini keluarnya itu masuk ke ada untuk menghitung rata-rata arus dan untuk menghitung rata-rata RMS, dan ini untuk menampilkannya. Setelah itu di sini juga ada V-load. V-load ini adalah untuk mengukur tegangan arus di sini, tegangan arus sumber dan tegangan arus dioda di sini. Nah, sedang keluarannya itu masuk ke scope juga. Nah, setelah itu masuk juga ada juga di sini ada V-load. V-load ini untuk mengukur tegangan yang ada di bebannya. Di keluarannya ini ada untuk menghitung rata-rata tegangan, rata-rata RMS-nya, dan masuk juga ke scope. Nah, sekarang di scope ini kalau kita buka scope, di sini terdapat 3 grafik. Nah, grafik yang pertama itu beban E-load. Pada grafik di sini tuh kita dapat melihat arus beban atau E-load. Arus ini tidak mengalir terus-menerus, melainkan muncul dalam bentuk pulsa-pulsa tajam kayak gini. Nah, terus yang kedua itu di sini tuh dia menunjukkan tegangan pada beban atau V-load. Nah, di sini tuh terlihat bahwa tegangan naik cepat. Naiknya itu cepat saat kapasitor mengisi, lalu turun perlahan saat kapasitor melepaskan muatannya. Bentuk gelombang ini menunjukkan bahwa tegangan keluarannya itu sudah berbentuk DC yang di sini, meskipun masih terdapat riak atau ripple. Nah, akibat proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Nah, selanjutnya itu di sini tuh ada tegangan dioda atau V dioda. Saat dioda menghantarkan 0, saat dioda menghantar, tegangan dioda mendekati 0. Di sini mendekati 0. Namun saat dioda tidak menghantar, terlihat seperti tegangan negatif di sini, mengikuti gelombang sumber. Di sini tuh dia menegaskan bahwa dioda itu bekerja sebagai saklar otomatis yang hanya mengizinkan arus mengalir pada satu arah. Nah, lanjut kita ke nilai RMS yang ini nih. Di sini tuh kan udah tadi saya jelasin untuk mengukur arus RMS yang ada di tegangan
tegangan sumber baterai. Situ aja untuk setengah gelombang tidak terkontrol.